Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. 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 Yuk coba kita bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri. Coba toleh kanan kiri, mungkin ada yang baru belum kenal. Ya, kasihkan salam satu dengan yang lain. Haleluya. Ya, sudah kenal, amin. Ya, dipastikan sebelah kanan kiri depan belakang hidup ya, amin. Yuk kita akan datang kepada Tuhan ya. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu ya, apa yang Bapak Ibu bawa hari ini untuk Tuhan? Ya, apa yang Bapak Ibu bawa hari ini untuk Tuhan, untuk ibadah Tuhan? Mungkin ada yang berkata saya membawa mobil, ya, saya membawa uang, saya membawa kekayaan. Tetapi saya katakan status kita apapun, meskipun kita pelayan, kita tidak bisa menebus diri kita sendiri, tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita, amin. Hanya Yesus yang memberikan anugerah sehingga kita ini dilayakkan untuk bisa masuk yang namanya kekudusan, kebenaran dan keselamatan. Haleluya. Kita akan berdoa sebentar sebelum nanti kita masuk di dalam ibadah. Kami bersyukur, bukan satu kebetulan kami bukan hanya hadir untuk ibadah pagi hari ini, tetapi kami membawa hidup kami, hati kami kepada Engkau. Karena kami tahu Bapa, status kami tidak bisa membawa penebusan dan keselamatan. Hanya Engkau yang bisa menebus, menyelamatkan kami. Untuk itu Bapa, melalui pujian ini kami mau mengingat akan kasih, akan anugerah-Mu, akan cinta-Mu. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus pimpin kami. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu
bawa hidup kita kepada Tuhan. Mari sembah. Oh Yesus, sebab Kau Rajaku, sebab Kau menebusku, sebab Kau Juru Selamatku yang heran, sebab Engkau Allah yang dahsyat, yang heran, yang Bapa, ini sembah kami, ini pujian kami, ini syukur kami. Hadir di tempat kami, hadir tengah kami, lawat setiap jiwa-jiwa di tempat ini, lawat setiap hati. Tuhan, kami mau berkata di dalam nama Yesus, segala ikatan apapun dilepas, biar roh kami ini bebas, bebas lepas, memuji Engkau, menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Dengan harga tertinggi yang Kau beri, segalanya Kau mengangkat, derajatku untuk menjadi alatmu, Bapa Kau Rajaku. Satu dengan yang lain, Anda ya adalah barang yang sangat mahal. Ya amin. Karena ditebus oleh Yesus tidak ada harganya. Ya, artinya apa? Jangan sampai kita itu direndahkan. Jangan sampai kita merendahkan hidup kita, karena kita adalah harga yang mahal. Amin. Saya teringat Bapak Ibu saat dulu jadi sales, ya ada satu pelajaran yang sangat hebat, ya, di mana kita bisa jual barang kalau kita bisa jual kepercayaan dulu atau jual diri dulu. Ya, selama kita tidak bisa jual diri atau jual kepercayaan, jangan harap tidak bisa jual produk kita. Begitu juga, ya, kalau kita bisa, ya, percaya hanya ada dua, yaitu mengenali produk itu sendiri. Ya, nah, kalau kita mau jual Yesus, tetapi kita tidak mengenal produk kita yaitu Yesus, jangan harap Bapak Ibu bisa menjual Yesus. Amin. Makanya melalui hidup kita ini adalah kepanjangan Yesus. Produk kita adalah Yesus. Kita bisa menyatakan, ya, untuk itu melalui pujian ini, Allahku dahsyat, Allahku hebat. Kalau kita tahu tentang Yesus, amin. Kalau saya tahu tentang Yesus, saya akan memuji menyembah dengan benar. Ya, Allahku dahsyat, haleluya. Ya, tepuk tangan bersama-sama. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, siapa yang dipuji?
berkuasa. Suruh bumi sujud Yes, menyembah. tinggikan namamu Allah Tuhan. Percaya Allah kita dahsyat, ya. Nah, syarat kedua untuk jadi sales yang hebat, ya, bisa berjual produk. Kalau kita itu ngalami, ya, sampunya baik, mobilnya baik, sama, ya. Untuk bisa kita jual Yesus dengan kehebatannya, dengan kuasanya. Kalau kita mengalami, amin. Coba toleh kanan kiri, kira-kira mengalami enggak, Bapak? Ya, kalau kita ngalami, kita pasti bisa memuji dengan heran. Amin. Tinggi namamu, dipuji, haleluya. Dari segala yang tak boleh
Silakan duduk. Haleluya. Ya. Sebelum kita masuk firman, ya ada satu hal yang saya pelajari ya. Hal-hal krusial dalam hidup yang membuat kita tuh tegang. Yang pertama soal pekerjaan. Ya, karena dengan pekerjaan kita dapat duit, kita dapat masa depan. Kalau belum punya pekerjaan atau pekerjaannya sulit, kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Ya. Yang kedua, regenerasi atau pemuritan. Ya, kita menyiapkan anak-anak kita untuk bisa mandiri dengan layak. Ini tidak gampang. Ya, kenapa? Kita tergerus waktu semuanya untuk anak. Hari ini saya juga mengalami seperti itu. Ya, dan mungkin yang sudah usia tua masuk di dalam namanya usia senja. Ini tegang, kenapa? Mau mati misalkan, tapi tidak mati-mati. Kepengen mau masuk surga, masih sulit. Tetapi yakini, saat kita menyertakan Yesus di dalam hidup kita, Tuhan itu turut bekerja. Amin Bapak Ibu. Turut bekerja di dalam segala sesuatu. Sehingga kita ini ditolong dalam segala keadaan. Amin. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Yuk kita bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri sekali lagi. Kau memilihku, menjadikanku
pejamkan mata apa yang Bapak Ibu pergumulkan hari ini. Mungkin itu anak, itu masa depan, mungkin itu pekerjaan, mungkin itu soal keuangan, mungkin itu soal kita sudah tua. Coba pejamkan mata, serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, biar Allah turut bekerja dalam hidup kita. Datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami punya problem, hari ini kami punya masalah, bukan berarti karena Tuhan jahat, Tuhan kejam kepada kami. Tetapi yang kami ketahui sesuai dengan arahan firman-Mu, Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang besar untuk diri kami. Engkau sedang melakukan perkara yang ajaib untuk kami semua yang percaya dan mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersama-sama tetap belajar, tunduk dan setia kepada Tuhan. Kami tetap berharap
dan kami mengedepankan Yesus di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan hari ini Tuhan, kami mohon supaya Engkau berbicara secara khusus kepada kami semuanya, sehingga setiap perkataan berita firman yang akan kami terima, kami pahami dengan baik, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan kami percaya berkat Tuhan yang limpah turun atas kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan kami sebentar akan menerima anugerah firman-Mu dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Tuhan, berbicaralah kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana caranya membuka pintu berkat. Ya, hari itu kita belajar dari kehidupan Maria yang pada akhirnya sampai hari ini Maria menjadi orang yang diberkati dan juga menjadi orang yang paling berbahagia di seluruh bumi. Kenapa demikian? Karena Maria percaya dengan perkataan firman Tuhan. Kemudian Maria juga memuji Tuhan dengan jiwanya, dari hati dan pikirannya, dia memuji dengan sungguh-sungguh, dan yang paling istimewa, Maria bergembira karena Tuhan yang memberikan keselamatan. Nah Bapak Ibu, segala berkat yang Tuhan hendak curahkan kepada kita tidak akan bisa mungkin terjadi kalau hati kita ini belum beres. Ya, makanya banyak sekali orang-orang punya problem, sakit penyakit, berkat terhilang, semuanya itu didasari dari hati. Nah Tuhan hari ini sangat ingin sekali memberkati kita semuanya yang mungkin kemarin masih mempertanyakan mana berkat Tuhan. Nah hari ini tema kita adalah menyediakan hati yang baru. Ya, sengaja saya beri gambar hati, atau mungkin lebih tepat ini sebenarnya gambar jantung. Tapi gambar jantung kalau di mana-mana itu selalu berkaitan dengan gambar hati. Kalau hati itu seharusnya warnanya coklat, ya lever itu coklat. Tapi saya mencoba cari gambar, sulit sekali untuk menemukan sesuai dengan apa yang mau digambarkan. Nah di sini gambarannya adalah hati yang dipersembahkan, diberikan. Nah kita mau bersama-sama melihat dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Kitab Ratapan ini ditulis oleh seorang nabi yang tidak punya pengikut, ya namanya Yeremia. Orang berkata bahwa Yeremia ini adalah nabi yang gagal. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kitab Nabi Yeremia maupun kitab Ratapan ini termasuk dalam golongan nabi yang besar. Kenapa? Tulisannya itu amat sangat banyak dan sangat memberkati. Mungkin sebagian orang yang berkata bahwa tidak punya pengikut kok tulisannya dipercaya. Inilah bukti kesetiaan daripada Yeremia. Yeremia tidak memperhatikan berapa jumlah yang dia terima untuk menjadi followernya dia tidak lihat itu. Tetapi Yeremia mencoba menunjukkan kepada dunia bahwa ini loh, meskipun aku tidak mempunyai follower, tidak punya pengikut, tapi aku mau tunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Nah inilah tulisan daripada Nabi Yeremia pasal yang ketiga, Ratapan 3 ayat 39 sampai dengan 41. Kita akan membaca bersama-sama 3 ayat ini dengan keras, dan saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya, sudah saya sediakan di layar Videotron. Ratapan pasal 3 ayat 39 sampai 41 kita baca bersama-sama. 2, 3. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Bapak Ibu, inilah hidup kita. Ada di sini yang tidak pernah mengeluh?
Rata-rata kita semua pasti mengeluh. Bahkan orang yang sudah kaya, semuanya punya, tetap saja mengeluh. Keluhan yang disampaikan apa? Biasanya rasa tidak puas. Tidak puas dengan apa? Keadaan. Kenapa tidak puas dengan keadaan? Inilah manusia kita. Kita mempunyai dasar yang paling dalam. Semua kita punya sikap serakah. Makanya lihat di dalam perintah Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 20 tentang 10 perintah. Tuhan memberikan sebuah ingat-ingatan. Jangan mengingini barang milik orang lain atau harta orang lain. Jadi Tuhan sudah tahu bahwa kehidupan kita meskipun sudah mengalami sesuatu yang luar biasa, tapi sikap serakah kita ternyata apa? Tidak hilang. Makanya lihat, ketika seseorang mulai hidup mengeluh, apa yang terjadi? Semuanya problem. Nah, Yeremia mencoba mengingatkan kepada kita semuanya, mengapa orang hidup mengeluh? Mengapa setiap orang itu tidak mengeluh tentang dosanya? Saudara pernah ngeluh tentang kekurangan saudara? Tentang dosa saudara pernah? Karena hampir nggak pernah. Kita nggak pernah self control, kita nggak pernah kontrol diri. Bicara misalkan contoh yang bagi yang masih suka ngamuk. Kenapa ya aku kok masih suka ngamuk? Kan jarang yang seperti itu. Malah ada orang yang bangga dengan rasa ngamuknya. Oh, aku memang gawan bayi. Kan salah. Tapi lihat, manusia tidak mengeluh. Bahkan orang yang mungkin hari ini sedang melakukan perbuatan dosa. Apa itu? Misalkan judi. Kenapa ya aku kok masih judi? Kan tidak ada yang seperti itu. Kenapa ya aku kok masih melakukannya hal yang gak benar? Gak pernah kita mengeluh itu. Tapi yang selalu kita keluhkan biasanya apa? Pasangan. Suami-suami akan mengeluh, wah bojoku angel. Istri-istri juga akan berkata, bojoku angel, anakku angel, kabeh angel. Kita cuma mengeluh itu kenapa? Firman Tuhan berkata, debu di seberang lautan kelihatan, balok di depan matamu, sampai istilahnya gambarnya itu ini balok itu nempel di mata itu seperti ini, tidak kelihatan. Jadi ternyata lihat, manusia itu tidak pernah bisa melihat kelemahan diri sendiri. Yang dikeluhkan selalu orang lain, yang dikeluhkan selalu orang lain. Nah, kalau kita selalu mengeluh apa yang menjadi keluhan kita, akhirnya berkat itu pasti sirna. Ya, kenapa saya memakai kata sirna? Karena kalau sirna itu hilang lenyap. Kalau hilang itu masih bisa dicari. Tapi kalau sirna, sudah. Makanya lihat, kita kehilangan berkat. Kita untuk kejar berkat rasanya susah. Nah, Yeremia melihat hari itu kepada siapa? Kepada Israel. Bangsa yang amat sangat dicintai oleh Tuhan, setiap hari bersungut-sungut. Dalam surat 1 Korintus pasal 10 dikatakan, mereka yang bersungut-sungut ditampar oleh malaikat maut, plak, mati. Ini istri saya punya pasien. Suatu hari dengan tergopoh-gopoh datang ke tempat praktek, kemudian sambil semuanya serba kaku begitu diantar oleh istrinya, sudah mulai meletot begitu. Istrinya cerita, suami saya stroke. Istri saya kemudian mulai melihat di tensi. Begitu mulai di tensi dilihat, tensinya itu masih tinggi. Terus ditanya, kenapa kok bisa sampai seperti ini? Tidak apa-apa, tahu-tahu cuma begini. Istri saya jawab, gak mungkin. Ini pasti ada sesuatu yang mengganggu hati sama pikirannya. Coba cerita. Awalnya gak mau cerita. Istri saya langsung bilang, Bapak pasti baru saja bersungut-sungut dan marah-marah. Loh, kok Bu Dokter tahu? Berdasarkan pengalaman. Jadi orang ngomel, orang bersungut-sungut, maaf, bisa stroke. Saya juga pernah menangani seorang jemaat di Semarang. Orangnya sudah pelayanan, orangnya baik,
Suatu hari dia sakit, sakitnya biasa. Tiba-tiba dalam satu kunjungan ada seorang wanita yang datang ke kamarnya, nggak tahu wanita ini siapa, kemudian nggak tahu ngomong apa. Ketika wanita ini pergi, pasien ini sudah kejang, sampai pada akhirnya mati, nggak ketolong. Kemungkinan mungkin diteror. Nah, yang seperti ini kadang-kadang kan kita nggak paham. Yeremia mengingatkan, marilah kita menyelidiki, check up. Marilah kita memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Jadi Tuhan memberikan sebuah anjuran, kalau hidupmu ingin diberkati, mulai yuk kita check up, selidiki dirimu masing-masing. Kita periksa apa yang jadi masalah. Kenapa dikatakan kita harus berpaling kepada Tuhan? Karena kita kerap kali hanya memperhatikan tetangga kanan kiri depan belakang kita. Si A kurang begini, si B begini, begitu, beginu. Akhirnya Anda stres sendiri. Kenapa? Anda tidak akan pernah bisa mengendalikan orang. Terus yang bisa dikendalikan siapa? Ya diri kita. Kita mampu untuk mengendalikan hati kita mampu untuk menyelidiki pikiran kita mampu untuk meredam. Tapi kalau kita sudah mulai kehilangan akal, kemudian kita mulai menyerang, yang terjadi apa? Anda pasti sakit. Yang ketiga dikatakan, marilah kita mengangkat hati. Bagaimana caranya hati ini diangkat? Ya diarahkan kepada Tuhan. Angkat tangan kita ini, loh, nyerah, Tuhan ini aku. Nah, waktu kita sudah mulai menyerahkan hati, kita angkat tangan menyerah kepada Tuhan, nanti yang namanya berkat kasih karunia Tuhan itu bekerja kembali melimpah. Amin. Tapi kalau kita nggak mau, Pak, biar aja lah, aku maunya gini, Anda rugi. Kenapa Tuhan menyampaikan ini semua melalui Yeremia? Karena Tuhan amat sangat ingin bangsa yang dicintai, umat yang percaya kepada Tuhan, kenapa masih sorok? Kenapa masih susah? Kenapa masih problem? Tuhan gak kepingin. Makanya apa? Dia memberikan jalan keluar. Makanya melalui berita firman Tuhan pagi hari ini tujuannya adalah punyai hati yang baik. Ya, bukan mempunyai. Punyai itu unsurnya adalah kita kepingin. Punyai hati yang baik. Kalau mempunyai kita sudah punya. Tapi kalau punyai kita harus usaha. Nah, eksposisi kita hari ini adalah Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Kita baca satu ayat dalam Lukas 8 ayat yang ke-8. Ya. Kita akan baca bersama-sama dengan keras. 2, 3. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tuhan berkatanya jelas. Ada 4 hal yang Tuhan sampaikan tentang benih yang ditabur. Benih ini bicara tentang apa? Firman. Bapak Ibu semuanya setiap hari dengar firman. Tetapi nanti kita akan tahu kenapa firman itu tidak bertumbuh. Kenapa hidupmu tidak mengalami perubahan? Kenapa engkau stagnan? Kenapa engkau selalu punya problem? Dan Tuhan memberikan satu kata, dikatakan apa? Sebagian. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini dengar firman Tuhan, saya berani pastikan, tidak mungkin 100% apa yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa serap, tidak mungkin. Anda bisa menyerap 5-10% saja sudah hebat. Nah, ada orang-orang yang tidak mampu menyerap. Yang disalahkan siapa? Penyampai firman. Bukan menyalahkan diri sendiri. Yang dikeluhkan apa? Pendetanya bicaranya cuma itu tok. Yang dikeluhkan apa?
tidak bermutu, bikin ngantuk, muter-muter. Bukan itu. Kalau Anda berkata seperti itu sama seperti Anda sedang menyalahkan Tuhan Yesus. Kenapa? Yang menabur firman itu Tuhan. Bukan saya, bukan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tuhan, makanya nanti kita akan lihat. Makanya di sini dikatakan sebagian jatuh di tanah yang baik. Nah, Tuhan sangat ingin mudah-mudahan kita yang hari ini mendengar perkataan firman Tuhan, tanah hati kita adalah tanah yang baik. Kenapa? Karena kalau baik dikatakan tumbuh berbuah 100 kali lipat. Tadi Pak Eko sudah sampaikan, kalau orang pernah mengalami Tuhan, pernah mengalami sesuatu yang dari Tuhan, wah, memujinya pasti giat. Tapi kalau belum pernah gimana? Loyo, tidak punya semangat. Dan kata-kata Tuhan ini cukup menyengat. Itu yang hijau. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini kalau orang Jawa, kalau Yesus orang Jawa ya kita akan ngomong, wah jan nyelekit banget wong kuwi. Loh kenapa? Loh kita semuanya punya telinga kok. Tapi telinga kita belum tentu untuk mendengar. Kadang mungkin cuma untuk cantolan kacamata. Terus sekarang yang lebih parah, sumpeli nganggo headset. Pendeta khotbah paling top pun headset gitu ya nggak bakalan dengar. Makanya yang hijau yuk kita baca bersama-sama dengan keras. 2, 3. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang beritahu kanan kirimu, dengar firman ya. Jangan yang lain. Kita harus dengar firman, jangan dengar isu, jangan dengar hoax, jangan dengar yang sifatnya bullying, jangan, Anda rugi. Nah sekarang bagaimana kita bisa menyediakan hati yang baru, agar kita bisa punya hati yang baik. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mulai mau belajar untuk mencari kebenaran. Harus ini. Kalau Anda tidak mau belajar untuk mencari kebenaran, ya sudah. Berapapun usiamu, engkau akan tetap sama dengan yang dulu. Dalam Lukas pasal 8 ayat 4 dikatakan demikian. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah Yesus dalam suatu perumpamaan. Jadi yang saya beri warna hijau di sini memberikan sebuah isyarat orang-orang yang hari itu datang kepada Tuhan, yang berbondong-bondong kemudian menggabungkan diri kepada Yesus. Ini adalah kelompok orang yang mau belajar mencari kebenaran. Jadi orang kalau belajar mencari kebenaran, ya tidak kenal waktu, tidak kenal berapa jauh jaraknya, tidak tahu harus bagaimana, pokoknya terus cari. Orang bisnis, agama apapun menyarankan begini, kalau kamu ingin belajar, belajarlah ke negeri China. Loh kenapa harus ke China? Di sana pusatnya bisnis. Kenapa tidak belajar ke Indonesia? Kenapa tidak belajar ke tempatnya Paman Sam yang katanya negara maju? Loh pepatah bijak ini bukan timbul baru setahun 2 tahun, tidak loh Bapak Ibu. Pepatah bijak ini aja di dalam kepercayaan orang-orang Muslim itu diajarkan. Jadi kalau belajar itu jauh. Untuk apa? Cari kebenaran. Nah kadang-kadang kita maaf ya, rumahnya itu loh dekat dengan gereja. Kadang tidak mau datang. Apalagi yang jauh.
Ini yang membuat kita apa tidak mengalami yang namanya pertumbuhan. Saya dulu sebelum bertobat, tempat saya kira-kira dari gereja mungkin sekitar ya 5-6 kilo lah. Tapi ketika saya bertobat, rumah saya tuh hampir 11 kilo dari gereja. Ya Semarang itu kan besar. Jadi kalau mau ke sana ya minimal perlu waktu setengah jam. Dari timur menuju kota tengah. Tapi hari itu saya butuh Tuhan. Saya perlu Tuhan, saya ingin sembuh, saya ingin pulih. Yang saya lakukan apa? Pagi, doa pagi, di Semarang itu jam 5 pagi. Saya 4:30 itu sudah berangkat. Waktu itu saya sengaja naik sepeda motor, berangkat. Dulu sewaktu saya belum bertobat, belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya nggak mau. Saya berpikir, ngapain? Doa di rumah kan juga bisa. Ya memang semuanya bisa, di jalan pun juga bisa. Tapi ada sesuatu esensi yang berbeda. Kenapa? Kumpul. Kumpul itu membentuk sebuah ikatan. Sama, kenapa di sini ayat firman Tuhan itu berkata, orang banyak berbondong-bondong. Berbondong-bondong apakah satu orang? Tidak. Berbondong-bondong itu bisa ratusan, puluhan, mungkin ribuan berbondong-bondong. Orang mana ini? Orang yang dari kota ke kota. Zaman waktu itu belum ada Grab, belum ada ojek, adanya bisanya cuma jalan, keledai atau unta. Dan jalannya tidak seperti sekarang mulus. Zaman waktu itu berbatu-batu, jaraknya harus jauh. Mungkin orang untuk pergi ke satu kota itu perlu nginep beberapa malam di tempat-tempat yang harus diinapi. Tapi lihat sebuah kerinduan. Mereka ingin mendengar, mereka ingin mencari yang namanya kebenaran. Mereka datang, kemudian apa? Menggabungkan diri. Datang bukan hanya untuk nonton dari jauh, enggak. Mereka bergabung, mencoba apa? Dekat. Nah, ketika ada orang yang mulai dekat dengan Tuhan, perkataan firman Tuhan apa? Berkatalah Yesus dalam suatu perumpamaan. Jadi diawali dari sesuatu hal yang disebut rindu, ingin pulih, ingin mengalami pintu berkat yang dibuka. Orang mulai berpikir caranya gimana ya? Cara yang paling simpel, mendekatkan diri kepada kebenaran. Orang yang sudah mendekatkan diri kebenaran saja belum tentu langsung benar, belum tentu. Perlu waktu yang panjang, perlu sebuah proses, tidak ujuk-ujuk jadi gitu enggak. Orang mencoba dekat Yesus gangguannya banyak. Makanya kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah ya Alkitab kita masing-masing, murid Yesus pun bisa menjadi gangguan buat Tuhan. Kenapa? Ada orang buta itu loh teriak-teriak, Yesus anak Allah yang maha tinggi, sembuhkan aku. Yesus anak Daud, sembuhkan aku. Yesus dengar perkataan itu senang. Murid-muridnya malah berkata apa? Diam, berisik. Loh, ada orang ingin itu loh mendekat, dikacaukan. Anak kecil mulai datang kepada Yesus. Murid Tuhan gimana? Jangan dekat-dekat, minggir-minggir, ganggu-ganggu. Tuhan malah sengaja ambil anak kecil itu di panggung. Barang siapa yang ingin masuk dalam kerajaan surga, hendaklah ia berlaku seperti anak kecil ini. Loh, kenapa harus anak kecil? Iya, anak kecil itu tidak punya dendam. Anak kecil geger hari ini, detik ini, 10 menit lagi sudah rangkul-rangkulan. Tapi nek sing tua, gegernya tadi pagi, nanti 5 tahun lagi baru hai. Makanya tidak disebutkan orang dewasa masuk surga. Yang diberi sesuatu yang rekomen dari Tuhan apa? Anak kecil, seperti anak kecil. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan, belajar cari kebenaran tidak mudah.
Bapak Ibu yang hari ini mungkin sudah S1, sudah S2, sudah S3, apakah Anda langsung S3? Kan enggak. Kadang kita mau lulus S1 dulu, ketemu dosen killer. Itu istri saya dulu waktu ujian negara di Bali. Ketemu satu penguji yang waduh, membuat dia berkata, sudah aku enggak usah jadi dokter saja, enggak apa-apa. Waktu itu belum ada HP, belum ada sarana-sarana yang memudahkan untuk bicara. Mau telepon pun dia susah karena dia kos di Bali. Paling pol hanya tulis surat. Tulis surat itu nyampe Bali itu bisa 4-5 hari walaupun kilat khusus. Saya beri dukungan. Jangan takut. Meskipun sulit, nanti pasti kamu akan lulus, macam-macam. Nanti kalau pulang ada kesempatan libur, ngeluh lagi, ora kuat. Baru S1. Apalagi kita mencari kebenaran Allah. Yesus itu yang empunya surga. Kita kepingin dekat sama yang empunya surga, kepingin masuk surga. Iblisnya teriak, enak men. Iblis memberikan gangguan. Makanya orang seringkali berkata, oh aku habis dekat sama Yesus kok banyak masalah. Iya, iblisnya enggak rela kalau Anda masuk surga. Tapi jangan membuat Anda berangsur surut, jangan. Tetapi seperti perkataan firman Tuhan, gabungkan diri. Apa saudara? Apa saudara? Yuk kita ngomong gabungkan diri. 2, 3. Gabungkan diri. Jadi waktu saudara mau menggabungkan diri, gabung itu pasti melekat. Waktu Anda melekat, gangguan ada enggak? Ada. Tapi kepada siapa kita melekat? Yang dilekat itu akan memberikan pagar. Makanya dalam Yohanes pasal 15 dikatakan apa? Yesus adalah pokok, kita adalah carang. Yesus adalah pokok, kita carang. Di luar Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi hal yang pertama ini simpel Bapak Ibu, tinggal tergantung dirimu mau atau tidak. Jadi kunci berkat, kita bisa memiliki hati yang baru, kita bisa punya hati yang baik. Caranya sangat mudah, gabungkan diri, datang kepada Tuhan, jangan bolong-bolong, Anda pasti akan mengalami berkat. Itu yang pertama. Yang kedua diajarkan supaya kita mulai menelaah hati kita. Menelaah kalau dalam bahasa medis ya check up. Bapak Ibu kan seringkali yang usianya sudah di atas 50, di atas 40 biasanya, yuk kita periksa lab. Yuk kita general check up. General check up yang murah di mana ya? Yang punya duit langsung bilang, ke Pinang saja. Penang. Pinang. Kita ke Pinang. Oh di sana lebih murah daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia general check up 15 juta, kalau di sana mungkin 5 juta. Sudah dapat hotel, makanan di sana enak, macam-macam. Tujuannya general check up. Tapi malah kuliner, waktu dicek, kolesterolnya dhuwur kabeh. Nah, kadang-kadang kita seperti itu, kita ingin general check up. Kita ingin menelaah hati kita. Tapi yang kita dapat apa? Fitnah, hoak, macam-macam. Begitu kita di check up, hatimu bermasalah. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan. Tadi dalam ayat 4 bagian B kan dikatakan, berkatalah Yesus dalam suatu perumpamaan dalam ayat 5. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang dan burung di udara memakannya sampai habis. Saya beri tanda kurung, ini adalah hati yang tidak peduli. Hati yang mengabaikan. Jadi kalau kita sampai abai kepada perkataan firman Tuhan, ya sudah. Engkau datang ke gereja tidak akan dapat apa-apa. Kenapa? Penilaianmu sudah salah. Ayat 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu.
Dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Yang kedua adalah hati yang keras. Firman itu sedikit masuk, tapi karena kekerasan hatimu, firman itu sedikit bertumbuh, tahu-tahu mati. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ini hati yang luka. Jadi orang kalau hatinya luka diberi perkataan firman Tuhan, nanti yang salah firmannya. Kenapa? Hati luka itu tidak bisa menerima. Hati yang luka itu malah tersakiti. Kenapa? Kegesek firman masuk. Aduh, itu pasti. Ayat 8, sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru. Tuh, padahal kan orang di sini waktu dia cerita tentang hati yang keras, hati yang luka, kemudian hati yang tidak peduli, Yesus kan ngomongnya biasa. Tapi begitu sampai dengan titik telinga, dia berkata apa? Yesus berseru. Kalau Yesus orang Jawa dia ngomongnya gini, sing duwe kuping rungokke, kira-kira begitu. Kadang kita bisa tersinggung loh Bapak Ibu kalau dengar yang begini. Sama itu pernah dikatakan oleh Yesus kepada siapa? Ahli Taurat. Hei kamu ular beludak. Wah, Yesus tuh nek ngomong tuh ya cespleng. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin lebih tepat gini, weh kue ulo kue yo, kira-kira begitu. Tapi kalau kita baca Alkitab, hei kamu ular beludak, rasanya biasa. Hei siapa kamu bertelinga, mendengar hendaklah yang mendengar biasa. Tapi coba kalau dibahasakan Jawa, sing duwe kuping rungokke. Lah kalau yang ngomong ini pendetanya mesti diamuk. Repot ya. Makanya di sini kita bisa mempunyai sebuah kesempatan. Di sini saya tuliskan demikian. Seberapa peka hati kita ketika kita membaca atau mendengar yang Yesus katakan. Ketika kita bisa menyadari dan mau berubah, maka Tuhan akan membuka jalan. Pertanyaannya, di mana posisi hatimu? Hati yang tidak peduli, hati yang keras, hati yang luka, atau hati yang lembut. Kita kan bisa tahu ya posisi kita di mana. Tidak peduli, mengabaikan. Ayatnya sangat jelas Bapak Ibu. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang. Kalau orang menginjak firman itu gimana sih? Apakah ini Alkitab? Gledake terus gini. Gitu? Tidak. Diinjak orang tuh gini loh. Alah apa wi? Alah apa wi? Sing diomongke kuwi wae alah. Lah itu diinjak. Ketika saudara menginjak, sewaktu saudara mulai mengabaikan firman, burung yang disebutkan itu siapa? Iblis. Burung di udara, roh di udara, memakan itu semuanya sampai habis. Jadi firman itu akhirnya apa? Sudah cuma sebagian disikat sama iblis karena engkau tidak memperdulikan, engkau tidak mengalami sesuatu. Kalau sudah dalam titik ini Bapak Ibu, nanti saudara akan mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, aku di gereja ini gak dapat apa-apa. Lo sing problem hatimu nak, bukan gerejanya, bukan pengkhotbahnya. Kita ngeluh lagi. Ngeluhnya sudah sekian tahun. Kenapa? Oh, ternyata sekarang aku tahu ternyata hatiku yang tidak peduli, aku mengabaikan firman. Anda mau diberkati oleh Tuhan, amin. Mulai serap perkataan firman itu.
Ayat 5 ini harus kita kikis, kita bereskan. Tuhan, aku mau jadi ayat yang ke-8, hati yang lembut. Kemudian hati yang keras. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Jadi waktu saudara terima firman Tuhan, rasanya tuh kayak mentok. Saudara kena firman tuh biasanya apa? Merasa tersindir. Padahal pendeta kan menyampaikan firman bukan untuk nyindir. Ya, ini cerita dari Pak Bekti. Pak Bekti menyampaikan firman berkaitan dengan rokok. Kemudian di atas mimbar Pak Bekti bilang, ada orang yang merokok dari saku yang di atas, dipindah ke saku yang bawah. Dilalah ada orang yang melakukan itu, masuk gereja tadinya rokoknya di sini. Melebu gereja dilebok kayak gini. Pulang-pulang komplain sama Pak Bekti. Pak Bekti kok senangnya nyindir? Oh bro, nyindir masalah apa? Kenapa Pak Bekti bisa tahu kalau rokok saya di sini terus pindah di sini? Loh saya enggak tahu. Itu rokok. Kerap kali ada hamba Tuhan yang menyampaikan selingkuh, ada yang marah juga. Senengannya nyindir kok ngerti ya aku lagi selingkuh. Loh itu bukan hamba Tuhannya yang tahu. Nah kalau saudara kena firman ternyata hatimu masih berbatu-batu, ya tumbuh. Orang kalau sedang kena firman yang hatinya berbatu-batu bisa tumbuh, gayanya gimana? Kalau lagi dengar firman Tuhan, kadang-kadang mungkin sambil sedekap bisa gini udah. Cengli, masuk akal. Bener wi, omongannya pas. Kui koyok bojoku sing nek dikandani angel. Ya mantuk-mantuk. Nah yang mantuk-mantuk kadang-kadang karo nendangi sing kini kanan kiri iki kowe. Bukan. Itu dirimu yang hatinya lagi berbatu-batu. Pulang kering lagi. Kenapa? Hatinya keras. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Semak itu tumbuh bersama-sama, menghimpitnya sampai mati. Hati yang luka. Sampai ada lagu ya, yang lagunya kira-kira gini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku, saudara bisa nangis nak lagu ini. Tapi yo tetap wae. Ketika ya Tuhan itu aku Tuhan. Iya. Habis itu mulai podo wae. Itu tim repes milih tenan. Coba Bapak Ibu lihat. Firman itu tumbuh, tapi di semak duri. Nah kalau ada luka, luka itu kan akan menyakiti. Ketika tersakiti, mati. Bapak Ibu perhatikan dalam Yeremia pasal 4 ayat 1 sampai 3. Ini perkataan Yeremia lagi. Tuhan mengingatkan bagi orang-orang yang sedang mengalami luka, dikatakan demikian. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Jadi kalau saudara ingin kembali diberkati, kembali kepada Tuhan. Dan ternyata hari itu ada orang-orang yang lari dari hadapan Tuhan. Dikatakan apa? Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Kita kalau lagi luka, Tuhan sudah memberikan anjuran datang kepada Tuhan. Tapi kita enggak. Kita tidak mau datang kepada Tuhan, ya maaf ya, malah pindah gereja. Di gereja yang baru engkau punya persoalan yang sama. Apa itu? Ketika
hatiku telah disakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni. Tekan kono lagune padha wae, ndak sembuh. Tuhan menyarankan, dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Kuncinya satu Bapak Ibu, setia dalam keadilan, dalam kebenaran. Ini ibaratnya begini, Anda lagi sakit, Anda ditangani oleh satu dokter, dokter A, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sebenarnya sudah mulai baik, tapi Anda nggak sabar, Anda berpikir dokter ini goblok, pindah dokter B. Pindah dokter B, ditangani lagi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, belum sembuh. Ngarani meneh, dokter iki luwih goblok, pindah meneh. Anda tidak sembuh. Kenapa? Anda tidak setia. Sewaktu Anda tidak setia, urusan yang di dalam hidupmu itu kacau semua. Nanti saudara akan berkata apa? Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil. Nah, yang disalahkan Tuhan. Tapi coba kita punya kesetiaan, kita punya keadilan, kita mulai hidup dalam kebenaran. Yeremia menyampaikan suara Tuhan keras kepada Israel, demi Tuhan yang hidup. Loh, Yeremia itu bersumpah loh, demi Tuhan yang hidup, engkau yang setia, engkau yang adil, engkau yang benar, engkau bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan bermegah di dalam Dia. Nanti lagunya bukan yang itu lagi, langsung lagunya berubah. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Terus apa saudara? Jadi ketika kita bisa ngomong betapa baiknya Engkau Tuhan, di situ hidupmu mengalami berkat. Engkau bisa mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan, wajahmu ini mesti beda kok. Gak mungkin orang nyanyi ngomong betapa baiknya gini, betapa baiknya Engkau Tuhan, tidak mungkin. Mesti betapa baiknya Engkau Tuhan. Kenapa wajahmu langsung semeringah? Sebelahmu tuh loh langsung ikut senang. Ayat 3, perhatikan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Makanya temanya tadi, memiliki hati yang baru. Buka hati di tanah yang baru. Janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Jadi Tuhan tahu, hatimu itu bisa digarap atau enggak. Hatimu diubah atau enggak. Itu sekarang kembali kepada kita. Kalau kita tetap berkata, enggak bisa, ya terserah. Makanya yang terakhir, yang ketiga, untuk menyediakan hati baru agar bisa mempunyai hati yang baik. Yang ketiga, mempersiapkan wadah yang tepat. Jadi keputusan mempersiapkan wadah yang tepat ya dari diri kita. Saudara mau sakit hati terus sampai mati, itu keputusanmu. Engkau mulai buka hati, terima firman Tuhan pelan-pelan, kemudian bertumbuh, itu keputusanmu. Engkau akan melembutkan hati dan benar-benar buka hati sepenuhnya, mengatakan Tuhan aku siap untuk dipulihkan, itu keputusanmu juga. Makanya dalam ayat 9 sampai 15, Bapak Ibu perhatikan, agak panjang. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apa perumpamaan, apa maksud perumpamaan itu? Lalu Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan,
supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jadi benih yang ditabur itu firman. Ayat 12. Nah Bapak Ibu perhatikan, ada 4 kata yang namanya yang jatuh. Ya, 12, 13, 14, 15 itu dikatakan ada yang jatuh, dikatakan demikian. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kemudian ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang tadi saya bilang, hati yang keras itu iso mantuk-mantuk, ya cengli, tapi tidak berakar. 14. Dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini jatuh yang ketiga. Yang jatuh keempat, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan dalam buah dalam ketekunan. Kenapa Tuhan mengatakan ada 4 kata yang jatuh, yang jatuh, yang jatuh? Karena Tuhan ingin waktu ada yang jatuh, engkau persiapannya seperti apa? Sebentar lagi musim duren, atau mungkin sudah musim duren. Di TikTok, di Instagram itu banyak bakul duren, kebun duren itu lagi promo. Biasanya ada yang naik ke atas pohon duren, pakai sengget, dicek, duriannya dipegang, kemudian dari ketinggian kira-kira 10 meter, durian itu dilemparkan. Wood. Pertama yang disyuting itu yang melemparkan durian, yang di bawah tidak disyuting. Saya mikir sebelumnya, wah mancae karo apa iki? Ternyata hanya pakai karung Bapak Ibu, cuma diginikan. Seret, jek, duriannya bisa tertangkap, duriannya aman. Firman Tuhan seperti itu. Ketika firman itu ditabur, Anda mau tangkap dengan hati yang mana? Tuhan sudah sediakan yang namanya wadah. Wadahmu itu hatimu. Engkau tetap dengan kekecewaanmu, engkau akan salah. Engkau tetap dengan kemarahanmu, engkau salah. Engkau tetap dengan hati yang marah, engkau salah. Tapi keinginan hati Tuhan itu jelas. Dalam ayat yang ke-15 tadi, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Simpan dalam hatimu yang baik. Engkau mungkin berkata, Pak, saya enggak sanggup itu, Pak. Di dalam otak saya ini selalu, Pak, muter-muter tuh, Pak, peristiwa yang kemarin, Pak. Saya tuh mangkelnya sampai hari ini enggak hilang-hilang, Pak. Itu artinya pikiranmu dikuasai oleh jiwamu. Orang kalau sampai dikuasai jiwa, kalau tidak kuat, nanti ujungnya ya rumah sakit jiwa. Kenapa? Pikiranmu tidak kuat. Kenapa Tuhan berbicara tentang benih firman yang ditabur? Karena Tuhan mau berkata, kalau engkau punya firman Tuhan dalam hidupmu, engkau punya firman yang bisa mengkamirkan hatimu. Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau saudara tidak pernah membaca Injil, saudara tidak pernah
mau merenungkan perkataan firman, maka hari-hari yang kau lalui itu pasti akan sangat berat. Sangat berat. Tapi coba mulai hari ini kita mulai bersama-sama belajar. Yuk kita check up hati kita mulai telaah, kita mulai sediakan wadah yang baik, kita mulai pikirkan segala sesuatu yang baik. Salah satunya untuk kita bisa memperlengkapi diri, kemudian kita mempunyai hati yang diperbarui oleh Tuhan. Kuncinya baca firman. Tolong Bu Liana, tolong Ren, ada kertas tadi, kertas fotokopi. Bapak Ibu, di sini ini ada lembar fotokopi cara membaca Alkitab, ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin berminat yang mau baca firman Tuhan setiap hari, saudara nanti bisa meminta di pintu keluar. Ya, di sini misalkan contoh Bapak Ibu itu membaca kitab Kejadian pasal 1 sudah selesai, nanti dicentang di sini. Pasal 2 selesai, centang. Pasal 3 selesai, centang. Jadi Anda tidak lupa. Ya, ini barusan saya terima dari Bapak dan Ibu yang peduli supaya jemaat mengalami pertumbuhan yang signifikan. Supaya mengalami perubahan hati, mengalami berkat yang limpah. Bapak Ibu mau? Halo, Bapak Ibu mau? Nanti Bapak Ibu bisa meminta di pintu keluar, nanti akan dibagikan. Kalau andai kata mungkin tulisannya masih terlalu kecil, nanti difotokopikan lagi supaya lebih besar. Ya, baiklah, kita pagi hari ini bersama-sama memperlengkapi hidup kita, mempunyai hati yang baru dengan cara menyerap perkataan firman, baca firman setiap hari. Niscaya yang sakit pasti disembuhkan, yang kekurangan akan diberi kelimpahan, yang susah hati akan diberi kegembiraan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan satu pujian, ku datang dengan syukurku, ku membawa hatiku. Mari dengan iman percaya kita kepada Tuhan, kita menaikkan syukur kepada Tuhan yang hidup. Kita mau menyatakan diri Tuhan ini, aku datang kepadamu dengan ucapan syukurku. Aku menghilangkan persungutan-persungutan yang ada, menghilangkan rasa marah, rasa kecewa, rasa benci. Aku buang semuanya karena aku rindu akan hadirat Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hati hidupku. Yesusku, kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamat
selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus. Bapak Ibu rindu untuk mengalami kuasa urapan Tuhan? Yang rindu coba angkat tanganmu. Engkau yang ingin mengalami pembaruan. Engkau mungkin hari-hari ini berkata, Tuhan, aku berat sekali. Aku rasanya sudah gak kuat. Hidupku susah, banyak problem. Aku perlu pembaruan. Engkau yang mau mengalami sesuatu yang baru di hadapan Tuhan, boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita mau berkata kepada Tuhan, ku datang dengan syukurku. Kita mau berkata kepada Tuhan, aku membawa kerinduanku. Tuhan, aku sungguh ingin menyenangkan-Mu. Engkau yang sudah angkat tangan, kau boleh berdiri di tempatmu masing-masing. Dan kau yakin yang berdiri pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, karya-Mu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Yesus di hidupku. Yesusku, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. Bapak Ibu, Tuhan menginginkan supaya engkau dipulihkan. Engkau sudah berdiri dan engkau juga sudah mengangkat tangan. Sekarang maukah engkau didoakan? Engkau yang ingin mengalami pembaruan di tahun yang baru, engkau boleh maju ke depan. Jangan malu. Izinkan Tuhan memberikan sesuatu yang indah, sesuatu yang baru dalam dirimu, supaya aliran kasih kuasa Tuhan yang ajaib itu bekerja. Aliran kuasa kasih karunia Tuhan itu menjamah, memulihkan, memperlengkapi hidupmu sepanjang tahun ini.
Sehingga apa yang menjadi kelemahan di tahun-tahun yang kemarin, kegundahan, kebimbangan hatimu, hari ini Tuhan mau menyatakan kuat kuasa-Nya, anugerah-Nya yang bekerja melimpah. Sehingga hatimu baru, dan ketika hatimu sudah diperbarui, maka segala berkat kasih, pertolongan daripada Tuhan akan mengalir bekerja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Singkat menaikkan pujian ini dengan lembut. Wah hatiku, lembutkan hatimu. Urapan Roh Kudus yang berkarya, bekerja, menaungi batinmu. Terima Roh Kudus di dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberikan pembaharuan. Sekarang terima anugerah, pertolongan dalam nama Yesus. Damai, damai Allah memerintah. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu, pertolongan-Mu yang heran, hari ini mengalir penuh di dalam nama Yesus. Mengalir penuh di dalam nama Yesus. Kekuatan ilahi mengalir bekerja di dalam nama Yesus. Di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau yang akan menyatakan kehendak-Mu. Engkau terkadang berkata tidak kuat. Sekarang kekuatan yang ilahi bekerja mengalir di dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi yang percaya. Tuhan lama berbicara dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam pikiranmu. Sekarang terima roh kelemah lembutan yang memerdekakan. Terima Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bekerja di dalam kuasa urapan baru mengalir. Terima di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kelembutan hati mengalir, urapan baru. Di dalam nama Yesus, kelepasan, jiwa yang lelah diperbarui oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, api kemurahan, terima dengan kelembutan di dalam nama Yesus. Urapan-Mu Tuhan bekerja mengalir di dalam nama Yesus. Haleluya. Jangan pernah takut, kata Tuhan. Tuhan yang menjamin hidupmu, Tuhan yang menjamin. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus di dalam kemuliaan Tuhan. Api-Mu yang menghangatkan dalam nama Yesus. Ya, api Tuhan, jangan biarkan burung-burung itu memagut apa yang Tuhan sudah curahkan. Sekarang di dalam nama Yesus, Roh Kudus, terima api kemuliaan di dalam nama Yesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kau capek selama ini. Engkau lelah. Hari ini Tuhan perbarui dengan kelembutan. Terima di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kelelahanmu diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Kuat kuasa anugerah bekerja di dalam nama Yesus. Kuat kuasa mengalir di dalam nama Yesus. Urapan baru, terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus, kuat kuasa mengalir. Yes. Roh-roh yang membuat engkau tidak bertumbuh hari ini, dengar di dalam nama Yesus. Orang ini adalah milik Tuhan, penuh kasih karunia, urapan baru di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Api-Mu Tuhan menghangatkan jiwanya, bertumbuh. Berdoalah kepada Tuhan. Beri aku roh keberanian, kata Tuhan kepada hidupmu. Minta roh keberanian supaya engkau berbicara sesuai dengan yang Tuhan mau di dalam nama Yesus. Roh keberanian mengalir di dalam nama Yesus. Urapan Tuhan. Haleluya. Di
dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Kelelahan jiwamu Tuhan tebus. Kelelahan jiwamu Tuhan tebus. Sekarang terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah kurang panjang dalam hidupmu. Kasih Tuhan tidak pernah kurang panjang. Sekarang Roh Kudus membantu menolong hatimu di dalam nama Yesus. Buat apa susah, kata Tuhan? Buat apa susah? Buat apa susah? Engkau patut bergembira karena Tuhan sudah menolong hidupmu. Bergembiralah. Roh Kudus yang membuat hatimu gembira di dalam nama Yesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Api kemuliaan, api kemurahan, api kemuliaan, api kemuliaan dinyatakan, dipulihkan dalam anugerah kasih karunia mengalir. Hati yang diperbarui oleh Tuhan. Pengampunan Tuhan turut bekerja mengalir di dalam nama Yesus. Kasih-Mu Tuhan mengalir. Lupakan kedatangan. Percuma kau mengikat batinmu dengan sesuatu yang tidak bersejarah. Roh Kudus memampukan. Terima urapan di dalam nama Yesus. Kasih karunia mengalir. Percaya hari ini kemurahan, kemuliaan dinyatakan di dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus, api Tuhan mengalir. Penuhi apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Penuhi. Utamakan Tuhanmu setiap hari. Utamakan Tuhanmu setiap hari. Utamakan Tuhan di dalam nama Yesus. Kembalilah giat di dalam Yesus. Giat di dalam nama Yesus, urapan baru. Terima kasih Tuhan. Komitmenmu yang Tuhan tunggu. Komitmen baru. Hatimu, hati yang terpanggil. Tapi kerap kali kau menolak, kau mempertanyakan. Sekarang terima Roh Kudus. Roh yang memerdekakan hati dan pikiranmu. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Percaya kuasa urapan itu akan memberkatimu di dalam nama Yesus. Kuat kuasa mengalir bekerja. Terima Roh Kudus. Api kemuliaan dinyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kelembutan mengalir dalam jiwa. Mengalir di dalam nama Yesus. Olah hatimu, kau merasakan Roh Kudus menjabat. Kau tahu Tuhan bekerja. Sekarang di dalam nama Yesus, terima kemuliaan. Lepaskan bebanmu dalam nama Yesus. Roh Kudus memerdekakan. Roh Kudus memerdekakan di dalam nama Yesus. Merdeka di dalam nama Yesus. Kasih karuniamu mengalir Roh Kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Tunduk, taat dan setia, itu yang Tuhan inginkan. Tunduk, taat dan setia. Tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi. Sekarang terima roh yang menundukkan diri, Roh Kudus. Terima dalam anugerah. Ya, terima dengan lembut. Terima di dalam nama Yesus yang kau merasakan penuh di dalam nama Yesus. Urapan Tuhan berkarya bekerja. Tuhan melihat hatimu. Kau orang baik. Kau orang yang setia. Tapi kerap kali kau mempertanyakan mana Tuhan. Kerap kali kau mempertanyakan mana dan terus bertanya di mana. Hari ini Tuhan menjawab. Di dalam hatimu.
kasih setia Tuhan bekerja. Engkau orang yang diterima oleh Tuhan, bukan orang yang tertolak. Di dalam nama Yesus, terima. Di dalam nama Yesus, api Roh Kudus, ya, engkau merasakan zamannya, merasakan penuh. Engkau rindu Tuhan, engkau rindu hadiratnya. Sekarang api kemuliaan dinyatakan penuh. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Kasih Allah itu pernah bekerja dalam hati dan pikiran. Tetapi kau lalai. Sekarang terima dengan kelembutan hati yang diperbarui oleh Tuhan. Hati yang lembut yang akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Tuhan berkata, hidupmu bisa dahsyat ketika kau bersungguh roh urapan baru mengalir di dalam nama Yesus. Kuat bekerja mengalir dalam kasih karunia. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkarya atas Bapak Antoni. Yakin di masa lanjut usiamu, ketika kau mengutamakan Tuhan, mengutamakan Tuhan, niscaya apa yang menjadi kerinduan Tuhan jawab di dalam nama Yesus. Pendoa yang benar di dalam Yesus. Kuasa urapanmu mengalir bekerja. Pendoa yang benar di dalam Yesus. Haleluya. Dijamah, ya lembutkan, lembut, terima. Engkau merasakan Roh Kudus, merasakan, ya penuh di dalam nama Yesus. Apimu Tuhan menghangatkan jiwanya. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus.
Kami percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami semuanya. Dan kami memilih hati yang terbaik, hati yang lembut, karena kami mau mengalami sesuatu yang indah bersama Tuhan. Menyongsong hari yang baru di tahun 2025. Kami percaya Tuhan, melalui perkataan firman yang mengingatkan kami semuanya di pagi hari ini, Engkau sedang memberkati kami satu persatu. Dan kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Dan kami meyakini berkat itu akan semakin berlimpah ketika kami bersungguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah persembahan yang terbaik yang kami berikan kepada Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama memberikan korban syukur kami melalui rupiah, melalui keuangan, melalui materi yang akan kami berikan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah keuangan kami melebarkan pekerjaan-Mu di muka bumi. Gereja-Mu akan semakin bertumbuh, banyak jiwa yang diselamatkan. Bahkan melalui kesempatan yang indah ini Tuhan, kami memiliki keuangan yang baik. Kami juga akan memberikan kontribusi untuk pembelian drum yang kami butuhkan di tempat ini. Kami mohonkan Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan Kau memberkati akan kami semua yang sudah hadir dengan berkat sepenuh. Kami juga memberkati Tuhan akan petugas kolektan yang akan menjalankannya. Engkau berkati, Engkau balaskan kebaikan mereka dengan kasih karunia yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau baik bagi kami semuanya. Engkau memberikan hal-hal yang indah, bahkan menyongsong di tahun 2025. Engkau memberikan kepada kami doa urapan yang baru untuk supaya kami mengalami berkat kasih karunia, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Lestiorini yang berulang tahun, Ibu Etik Wasiati yang berulang tahun, dan juga Bapak Marinus Yohanes De Jong. Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya dengan berkat sepenuh kekuatan dan kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan bersama keluarga berhasil. Mereka mempermuliakan nama Tuhan, banyak jiwa yang diselamatkan melalui mereka semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembelian drum yang baru. Kami mohon supaya Engkau yang memberkati. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah peringatan 20 tahun gereja di tempat ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan, Kau menolong, disembuhkan mereka yang mengalami kelemahan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah di dalam kota maupun yang di luar kota. Kiranya berkat Tuhan mengalir bekerja atas mereka. Yang membutuhkan usaha dan pekerjaan, Tuhan juga menyediakan dengan cara yang ajaib. Kami berdoa untuk anak yatim piatu, para duda, janda, dan juga fakir miskin. Kiranya Engkau menolong dan memberkati mereka semuanya. Tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga, pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus.